Islamic Brotherhood Television. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'i al-kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak في هذا المكان الطيب لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Pada hari ini satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya dan rombongan bisa bersilaturahim dengan masyarakat Padang Pariaman, dengan jamaah daripada Masjid Jami Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la. Tentu kita sama berharap pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidaklah nanti kita pulang dari masjid yang kita cintai ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta terima kasih kita sampaikan kepada segenap pengurus DKM daripada masjid ini, saudara, yang telah menjadi wasilah bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Jadi kedatangan saya kali ini merupakan bagian daripada rangkaian safari kemanusiaan. Kami bergerak dari Jakarta bersama rombongan didampingi dengan beberapa anak menantu saya dan pengurus Front Persaudaraan Islam. Dari hari Ahad kemarin kami sudah bergerak, kami keliling di Aceh, saudara, di Loksmawe, di Biren, di Aceh Utara, Bener Meriah, saudara. Kemudian juga kami kunjungi yaitu Simpang Ulim, Langsa, Aceh Tamiang, dalam rangka untuk kami mengontrol, melihat hasil kerja daripada para relawan kami yang sudah 1 bulan lebih yaitu berada di tempat-tempat bencana, sekaligus untuk juga memberi support kepada mereka. Jangan berhenti bekerja sebelum betul-betul tuntas, yaitu kita mampu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Saya bangga kepada para relawan luar biasa. Saya didampingi juga oleh Dr. Baharudin. Beliau ini salah satu keluarga besar, putra daripada yang mendirikan masjid ini, ya. Beliau asli yaitu dari putra Padang Pariaman, dan beliau adalah dokter pribadi saya. Sengaja dari hari Ahad kemarin beliau ikut dengan saya kemana-mana untuk mengontrol yaitu kesehatan saya, karena memang 1-2 bulan ini saya jarang keluar, jarang ceramah kesana kemari, kecuali sekali-sekali karena ada observasi kesehatan, ada operasi, ada pemulihan. Alhamdulillah semua sampai saat ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, hibahil kiram, kenapa saya katakan bangga?
Karena kemarin saya hadir di salah satu rumah sakit umum daerah, yaitu di Aceh, saudara, di Tamiang. Nah, itu kepala rumah sakitnya mengatakan, Habib, pada saat banjir datang, lumpur juga di mana-mana, itu lumpur hampir sepinggang. Saudara, kami ini yang ada di rumah sakit melihat kondisi seperti itu memperkirakan, wah ini bisa 6 bulan sampai 1 tahun ini rumah sakit nggak bakal beroperasi lagi karena lumpurnya luar biasa. Nah, sementara sudah beberapa hari bantuan dari pemerintah ketika itu juga belum turun, saudara, khususnya alat-alat berat, eskavator dan lain sebagainya. Tapi akhirnya beliau bercerita, tapi alhamdulillah Habib, kami bertemu dengan relawan-relawan FPI yang datang dari berbagai daerah. Ternyata di luar dugaan kami, mereka kerja bakti pagi, siang, sore, malam, hanya dalam beberapa hari bersih itu semua lumpur yang ada. Dan rumah sakit kami bisa dioperasikan kembali, walaupun alat-alat daripada rumah sakitnya banyak rusak ya ikhwan, tapi setidaknya ruang-ruang rawat, ruang-ruang kerja para dokter semua kembali normal dan bisa digunakan oleh para dokter untuk yaitu melayani, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar ya ikhwan. Nah, jadi alhamdulillah para relawan ini, makanya tadi saya katakan saya bangga kepada mereka, 24 jam kerja setiap hari dan bisa manfaat buat umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan itu saja, jadi banyak puskesmas, kemudian banyak sekolah-sekolah saudara yang sampai hari ini masih dipenuhi lumpur dan para relawan masih tetap bekerja. Itulah tadi saya katakan kenapa kami datang, kami ingin memberikan support karena relawan ini anak-anak muda, mereka sebulan lebih meninggalkan keluarga mereka. Ada yang datang dari Riau, ada yang datang dari Palembang, ada yang datang dari Jawa sana, ada yang datang dari Kalimantan, ada yang datang dari Sulawesi, yang memang kita sebar di daerah Aceh sana saudara, dan beberapa daerah di Sumatera Barat juga ada. Makanya nanti kami mau kunjungan ke sana ya. Nah, alhamdulillah dalam rangkaian safari kemanusiaan ini saya bisa mampir kemari. Nah, bisa bersilaturahmi dengan jamaah di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal yang baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Tadi kita dengarkan sambutan dari pengurus masjid ini, orang tua kita, saudara, tokoh kita. Beliau ada membacakan firman Allah dari awal surat Al-Isra. Disebut surat Al-Isra karena memang ayat pertamanya bicara tentang Isra, Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi surat ini juga disebut surat Bani Israel. Nah, kenapa disebut surat Bani Israel? Karena isi suratnya banyak menceritakan, yaitu tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh Bani Israel di zaman sebelum zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga tadi sempat nanya, Habib, kira-kira pada hari ini nih bisa gak disinggung sedikit aja tentang Isra Mi'raj? Karena kebetulan kan kita masih ada di bulan Rajab ya. Baik, saya pikir saran dari pengurus masjid sangat bagus, muqtabal hal. Artinya muqtabal hal sesuai dengan situasi dan kondisi saudara. Begitu juga dengan waktu, memang bulan Rajab ini adalah bulan terjadinya satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya kawan, sebelum kita melakukan tadabbur dan tafakkur dalam ayat yang dibacakan tadi oleh orang tua kita, saudara, perlu kita ketahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang sulit dicerna oleh akal manusia biasa. Sulit dicerna oleh akal manusia biasa, sulit dirasionalisasikan, bukan berarti irasional. Sulit dicerna oleh akal bukan berarti tidak masuk di akal, bukan.
melainkan dia merupakan satu peristiwa yang suprarasional, suatu peristiwa yang berada jauh dari jangkauan akal manusia ya. Apalagi di zaman tersebut belum ada pesawat terbang yang bisa mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya begitu jauh dalam waktu yang singkat. Ini kejadian 15 abad yang lalu, di zaman yang teknologi seperti yang kita dapatkan di zaman ini belum ada ya. Nah, maka itu tadi saya katakan peristiwa ini adalah peristiwa yang suprarasional. Kenapa? Satu, karena akal manusia ini sempit, kecil, saudara. Allah berikan nggak besar, saudara. Dan ilmu yang Allah berikan juga sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau sekalian diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit, saudara. Nah, dengan otak akal yang sempit, ilmu yang sedikit, mustahil manusia bisa mengarungi samudra ilmu pengetahuan Allah yang maha luas tanpa batas. Mustahil. Tapi sungguh pun begitu, saudara. Nanti kita akan lihat pada saat tadabbur daripada ayat yang akan kita bawakan nanti, kita bisa lihat bagaimana Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita, saudara, tentang keajaiban iman. Iman mampu menjawab yang logika nggak mampu untuk menjawab. Iman mampu untuk menguraikan yang ilmu sendiri belum sampai, saudara. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita lihat. Tatkala Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, saudara, kembali ke kota suci Mekah. Di pagi hari Nabi merenung karena ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan. Nabi harus menyampaikan kepada umatnya bahwa semalam beliau diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, di sini Nabi merenung, mau mencoba mencari cara. Bagaimana cara menyampaikan satu peristiwa yang luar biasa, yang akal manusia biasa nggak bisa mencerna itu, saudara. Ada kekhawatiran di diri Nabi. Nanti jangan-jangan yang baru masuk Islam murtad lagi, saudara. Dan ternyata kekhawatiran Nabi terjadi. Begitu Nabi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara, ketika itulah orang-orang kafir Quraisy semisal Abu Jahal, juga Abu Lahab, melakukan propaganda terhadap para pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka mengatakan, hei, orang-orang yang sudah masuk Islam ini, apa kalian percaya dengan dustanya Muhammad? Ini cerita nggak masuk di akal. Ini cerita bohong. Bagaimana mungkin satu perjalanan yang begitu jauh dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, yang kalau dilakukan perjalanan dengan mengendarai unta, pulang pergi 1 bulan baru bisa tercapai itu perjalanan. Ini Muhammad bercerita hanya dalam waktu sebagian malam. Ini bohong, ini dusta, ini khurafat, ini takhayul, saudara, ini dongeng. Nah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, ketika itu memang orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam goyang iman mereka, saudara. Berhasil propagandanya orang-orang kafir Quraisy. Sebagian dari mereka murtad, keluar lagi dari Islam, saudara. Dan itu pun diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, saudara. Nah, jadi artinya, saudara, ini kesempatan bagi orang-orang kafir Quraisy yang selalu memusuhi Nabi, bagaimana melakukan propaganda pemurtadan supaya orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam keluar lagi dari Islam, saudara. Singkat cerita, di saat yang sama Abu Jahal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu ketemu, apa kata Abu Jahal, saudara? Ya Abu Bakrin, atusaddiqu kidba Muhammadin? Hei Abu Bakar, apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad?
dengan dustanya Muhammad. Hei Abu Bakar, pakai logikamu, pakai akalmu. Kau orang pintar, kau tokoh, kau pemimpin daripada masyarakat Quraisy. Apa kau masih mau percaya dengan cerita bohong macam ini? Pakai akalmu ya Abu Bakar. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh oleh Muhammad hanya dalam waktu yang begitu singkat. Dibohong ini. Jadi ternyata propaganda tersebut, saudara, mereka lakukan juga terhadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar, saudara? Sayyidina Abu Bakar ditanya seperti itu, enggak nunggu besok jawabnya, saudara. Enggak nunggu nanti jawabnya, saudara. Langsung saat itu juga pada hiyatan, secara spontan beliau menjawab kepada Abu Jahal dan kepada semua orang-orang kafir, saudara. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi lasaddaqtu." Andai kata Nabi Muhammad ini bercerita tentang suatu kejadian yang lebih hebat daripada Isra dan Mi'raj, yang lebih luar biasa daripada Isra dan Mi'raj, yang lebih mencengangkan daripada Isra dan Mi'raj, wallahi, demi Allah, la sadaqtu, niscaya pasti aku mempercayainya dan pasti aku akan benarkan ceritanya. Subhanallah, saudara. Ini jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara, bukan dengan logika. Karena logika nggak bisa nerima. Makanya Abu Jahal mancing Sayyidina Abu Bakar pakai logika, kok. Abu Bakar nggak terpancing, saudara. Dan Sayyidina Abu Bakar juga jawabnya belum pakai ilmu, nggak pakai ilmu. Loh, kok nggak pakai ilmu? Saudara, ilmu pengetahuan saat itu belum sampai. Pesawat palang-arik belum ada, pesawat terbang belum ada, mesin jet belum ada, saudara. Jadi ilmu belum sampai untuk bisa membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Saudara, logika nggak mampu untuk menguraikannya. Lalu bagaimana Sayyidina Abu Bakar bisa menjawab begitu? Kuncinya iman. Beliau menjawab dengan iman, saudara. Iman yang menjawab itu semua. Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak mau dipancing dengan logika, nggak mau beliau dipancing dengan segala macam ilmu pengetahuan modern. Nggak ada, saudara. Kalau di zaman sekarang ilmu kita sudah sampai. Nah, jadi untuk memahami peristiwa Isra Mi'raj nggak sulit lagi. Karena zaman sekarang fakta real, saya bisa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Padang atau ke Aceh atau ke Medan, saudara, hanya dalam waktu 1 sampai 2 jam. Jarak yang begitu jauh, lebih dari 1000 km. Kalau zaman sekarang bisa diurai karena ilmunya sudah sampai, saudara. Mau pakai logika pun, saudara, mudah untuk kita jawab. Tapi 15 abad yang lalu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, ilmu belum sampai, logika akan kesulitan untuk menguraikannya. Nah, di sini pelajaran buat kita semua, betapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengajarkan kita semua umat Nabi, saudara. Dalam persoalan-persoalan yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul, percaya aja, saudara, ya Allah. Amanna billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan beriman dengan apa saja yang datang dari Allah, serta kami beriman bahwa apa yang datang dari Allah semua sesuai dengan keinginan Allah. Amanna, saudara, bi Rasulillah, kami beriman juga kepada Rasulullah. Wa amanna bima jaa'a an Rasulillah, dan kami beriman dengan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau udah ada iman, makanya tadi saya katakan iman itu ajaib. Iman itu ajaib, ya kawan. Dia mampu menguraikan yang logika sudah menyerah, dan dia mampu iman untuk menjawab yang ilmu belum sampai, saudara. Nah, karena itu sekali lagi saya sampaikan di sini peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk peristiwa yang ini tadi, saudara. Peristiwa yang supranasional, peristiwa yang memang berada jauh dari jangkauan akal manusia, sehingga untuk menerimanya kedepankan iman. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Bu, Ibu, Bu, jelas Bu ya?
Alhamdulillah. Nah ini anak-anak sekolah kita nih, anak-anak madrasah. Jelas tidak nih para siswa? Jelas. Alhamdulillah saudara. Jadi iman itu penting. Baik, saya berikan contoh yang ringan saja. Nah, sebelum kita lebih lanjut bicara, saudara, dari persoalan Isra Mi'raj ini, persoalan yang suprarasional, kita dapat pelajaran terima dengan iman dulu ya ikhwan. Kalau iman udah terima, kesananya udah gampang ya ikhwan. Soal bagaimana kita berlogika, bagaimana kita mengandalkan ilmu itu udah mudah. Yang penting iman. Nah makanya di zaman sekarang ada orang pintar, ilmunya luas, saudara. Tapi kok bisa ya nggak menjalankan syariat? Kok bisa ya, saudara? Justru dia yang menentang syariat. Jawabnya tadi, karena ilmunya yang tinggi, logikanya yang katanya cemerlang tadi, saudara, tidak didasari kepada iman. Nah, jadi jangan kaget, ada profesor, doktor, saudara, wah gelarnya berderet, logikanya katanya sempurna, saudara, ilmunya begitu tinggi, tapi nggak beriman kepada Allah. Karena ilmu yang mereka miliki tadi ilmu la yanfa, ilmu yang tidak manfaat. Saudara, ilmu yang tidak manfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang nggak berdiri atas dasar iman. Nah, saya mau kasih contoh. Saya kasih contoh semua di sini, khususnya untuk para siswa-siswi, bagaimana kita bermain logika dan ilmu dengan iman. Contoh. Sholat wajib, puasa wajib, itu kewajiban agama yang harus kita jalankan. Ibu-ibu, para kaum wanita, kalau sedang mengalami haid, menstruasi, saudara, mereka haram untuk melakukan sholat dan haram untuk berpuasa. Tapi mesti diingat, syariat mengatur perempuan-perempuan yang haid, sholatnya, saudara, haram untuk dikerjakan selama haid. Tapi begitu dia suci, apa yang harus dilakukan? Ternyata dia tidak wajib mengkodok sholatnya, saudara. Nggak ada perempuan haid wajib kodok sholat, nggak ada, saudara. Beda dengan puasa. Bulan puasa 7 hari dia haid, haram dia puasa, dia tidak puasa. Tapi nanti di bulan lain ketika dia suci, wajib dia qadha puasanya. Betul begitu, Pak? Betul begitu syariatnya. Nah, itu aturan apa tuh? Aturan syariat, saudara. Saya pikir kalau bicara syariat ini di bumi Minang ini, saudara, kita tahulah adat bersandi syarat, syarat bersandi kitab Allah, saudara. Jadi kata syariat itu udah nggak asing lagi, udah bagi masyarakat Sumatera Barat, bagi masyarakat Minang, saudara. Nah sekarang mari kita lihat. Syariat mengatur perempuan yang haid, saudara, dia tidak wajib untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan selama haid. Tapi dia tetap wajib mengkodok puasa yang ditinggalkan lantaran haid, saudara. Itu aturan syariat. Itu aturan Allah dan aturan Rasul. Jangan pakai logika dulu. Terima dulu dengan iman. Amanna billah. Wa bima jaa'a anillah. Amanna bi Rasulillah. Wa bima jaa'a an Rasulillah. Amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah. Terima dulu. Kalau udah Allah dan Nabi yang atur, ya kita terima aja dulu, imani. Jangan coba-coba pakai logika, berbahaya. Saya buktikan bahayanya logika. Kalau kita nggak pakai iman dulu, pakai logika, logika akan protes itu, sudah. Ada dua pola berpikir. Logika, satu, logika akan mengatakan sholat dan puasa. Sholat itu lebih tinggi dari puasa. Sholat itu dalam rukun Islam saja lebih dulu disebut daripada puasa. Sholat itu lebih wajib daripada puasa. Pakai logika. Kalau sholat saja yang kedudukannya lebih tinggi dari puasa, nggak wajib diqadha. Kenapa jadi puasanya diqadha? Berdasarkan logika diputuskan bahwa puasa perempuan yang haid tidak perlu diqadha. Dia putusin pakai logika, bukan pakai syariat. Kenapa diputuskan pakai logika begitu?
dengan pemikiran tadi. Sholat lagi yang lebih wajib, nggak perlu untuk diqadha. Kenapa jadi puasa yang nggak lebih wajib harus diqadha? Kalau sholat yang lebih wajib tidak perlu diqadha, maka puasa juga tidak perlu diqadha. Itu logika. Saya tanya, kalau secara akal-akalan masuk di akal nggak ya, Pak? Masuk. Masuk. Logika tersebut masuk, saudara, di akal manusia. Atau yang kedua, dibalik. Kalau puasa saja yang nggak lebih wajib daripada sholat, nggak lebih tinggi daripada sholat. Perempuan-perempuan yang haid kalau meninggalkan puasa lantaran haid wajib untuk mengqadha puasa. Kalau puasa aja yang nggak lebih tinggi dari sholat wajib diqadha, apalagi sholat. Maka logika kedua akan memutuskan ibu-ibu yang haid yang meninggalkan sholat karena haid setelah suci wajib diqadha sholatnya. Itu logika, saudara. Jadi kalau bicara logika, apa yang kita sampaikan logika satu, logika dua, masuk di akal. Tapi uniknya, ini logika satu masuk akal, logika dua masuk akal, tapi nggak masuk dalam syariat. Syariat yang ngatur begitu, saudara. Syariat ngaturnya yang sholatnya nggak perlu diqadha bagi perempuan yang haid, yang puasanya wajib diqadha. Itu aturan syariat. Makanya tadi saya katakan, kalau menerima perkara begini, jangan pakai logika dulu, bisa murtad kita. Nanti kita bisa lawan syariat, kita bisa protes syariat, kita bisa tentang itu syariat, saudara. Jangan, terima dulu pakai iman. Ya Allah, ya Rasulullah, kami beriman kepada Engkau. Kami terima semua ajaran. Perempuan yang haid wajib mengqadha salat yang tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan. Tidak perlu, saudara. Sedangkan perempuan yang haid wajib dia mengqadha puasa yang ditinggalkan selama haid, saudara. Terima dulu. Setelah kita terima dengan iman, baru kita pakai logika dan ilmu kita, saudara. Baru kita tanya, pakai logika kita, pakai ilmu kita. Tapi ya Allah, kenapa ya? Kok sholat yang lebih wajib justru nggak diqadha oleh perempuan yang haid? Kok justru puasa yang wajib diqadha? Ya Allah, ini secara logika sulit diterima, ya Allah. Tapi engkau mengatur syariatmu, ya tetap. Yang namanya sholat memang lebih wajib, tapi nggak perlu diqadha oleh perempuan haid. Sedangkan puasa walaupun tidak lebih wajib dari sholat, harus diqadha oleh perempuan yang haid. Setelah dipikirkan dengan logika, ketemu jawabannya, saudara. Oh, pantes. Sholat itu sehari 5 kali. Sedangkan puasa setahun sekali. Kalau ada ibu-ibu yang haid di bulan puasa, katakan haidnya 7 hari. 7 hari dia tidak puasa. Nanti qadhanya nggak berat. Qadhanya kan bisa dicicil. Di bulan Rabiul Awal bayar 1 hari. Di bulan Dzulqa'dah dibayar 1 hari. Selama 1 tahun dia boleh bayar qadhanya kapan saja, saudara. Selama 7 hari. Qadha puasa 7 hari, saudara, ringan, enggak berat. Makanya tetap Allah wajibkan, saudara. Sedangkan sholat sehari 5 kali. Nah kalau sebulan 7 hari, bahkan ada perempuan yang sebulan tiap bulan 10 hari, betul Bu? Ada perempuan yang 12 hari haidnya, saudara. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, saudara, maksimal haid itu 15 hari. Nah kalau perempuan haidnya 15 hari, lalu setelah dia suci dia harus qadha. Dia mesti qadha 15 kali 5 waktu sholat. Berarti berapa tuh? 75 sholat dia mesti qadha. Saya mau tanya ibu-ibu dulu nih, Bu. Bu, kalau mesti qadha sholat begitu, Bu, berat tidak? Bu, yang kompak, Bu. Bu, berat tidak? Berat tidak? Allah Maha tahu itu berat, saudara. Dan Allah sayang kepada kaum wanita. Perempuan ini sudah berat haidnya, berat tugasnya, saudara. Allah nggak mau beratkan lagi dengan qadha sholatnya. Sehingga dibebaskan, tidak perlu diqadha. Dia punya sholat yang ditinggalkan semasa haid, saudara. Kenapa? Rahmatan wa syafaqatan lin nisa, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum wanita. Nah kalau dijawab begitu berarti masuk akal gak, Bu? Ayo semua yang ada di sini saya tanya, masuk akal tidak?
Berarti syariat masuk akal. Nah, ini sekedar contoh aja saudara, supaya kita tahu. Nah, jangan terlalu sombong dengan ilmu, jangan terlalu sombong dengan pendidikan yang tinggi, seolah-olah akal logikanya sudah sempurna. Enggak, semua enggak ada gunanya kalau tidak ada iman. Iman dulu kita tancapin saudara. Kalau ada iman, semua menjadi mudah. Boleh saya beri contoh satu lagi? Boleh satu lagi? Baik. Maaf Bu ya, maaf Pak ya. Dalam mazhab Syafi'i, air mani itu tidak najis. Karena air mani itu adalah saudara asal usul terciptanya kita nih. Manusia saudara, kita di rahim ibu kita. Sementara air seni, air kencing, maaf, saudara, itu najis. Nah, dalam mazhab Syafi'i sepakat tuh. Air mani suci, air kencing najis. Terus syariat buat aturan. Kalau keluar air mani yang suci, wajib mandi. Kalau keluar air kencing yang najis, nggak wajib mandi. Keluar air mani yang suci, saudara, dia hadas besar, harus mandi. Keluar air kencing yang najis, dia hadas kecil, nggak perlu mandi, wudhu cukup untuk mengangkat hadasnya. Itu aturan syariat, itu aturan Allah dan Rasulnya. Jangan pakai logika dulu, bahaya ini kalau pakai logika. Pakai iman, terima dulu sama iman. Ya Rabb, aku beriman, aku terima aturan kau punya Nabi Allah. Pokoknya keluar mani wajib mandi, keluar air seni tidak perlu mandi. Aku terima ya Allah. Terima dulu pakai iman. Sebab kalau pakai logika gawat. Mari kita lihat logika satu. Logika satu mengatakan air mani saja yang suci wajib mandi, apalagi air kencing yang najis lebih wajib mandi. Maka logika akan memutuskan kalau keluar air mani wajib mandi, maka keluar air kencing harus mandi, bahkan lebih wajib mandi. Nah, kalau orang Sumatera Barat pakai pendapat logika ini, tiap kencing mandi jadi mujair kita sudah. Nah, bayangkan aja, kita sehari setiap dari pagi sampai siang ada kita buang air kecil. Mau sholat zuhur mandi dulu. Nanti habis zuhur ada buang air kecil lagi. Mau sholat asar mandi dulu. Nanti habis sholat asar kita ada buang air kecil lagi. Mau sholat maghrib mandi dulu. Nanti begitu habis maghrib ada juga kok yang terbelet mau kencing juga saudara. Habis kencing mau sholat isya mandi lagi. Nah, saya tanya jadi mujair gitu. Nah, orang sini tahu mujair ya. Nah, ikan mujair saudara. Nah, jadi saudara, kalau pakai logika pertama ya begitu resikonya. Baik, sekarang kita pakai logika kedua, kita balik. Air seni saja saudara yang najis keluar enggak wajib mandi, apalagi air mani yang suci. Apalagi air mani yang suci, yang najis saja enggak wajib mandi, yang suci lebih tidak wajib mandi. Maka logika kedua akan mengatakan kalau kita keluar air mani enggak perlu mandi, enggak wajib. Nah, logika satu, logika dua, saudara, secara logika masuk akal. Tapi yang menariknya syariat nggak pakai itu saudara. Enggak, syariat pakainya keluar mani yang suci wajib mandi, keluar air seni yang najis tidak wajib mandi. Itu syariat mengatur. Maka itu dalam kondisi seperti ini tadi saya katakan terima dulu pakai iman. Terima dulu ya Allah, aku terima ya Allah. Putusanmu, aturan aku terima, aku yakin ya Allah. Putusanmu ini, aturanmu ini, walaupun secara sepintas lalu seolah-olah bertentangan dengan logika, bertentangan logika satu, logika dua, tapi aku yakin ini masuk akal ya Allah. Pasti ada jawabannya, pasti ada rahasianya, pasti ada hikmahnya. Terima dulu pakai iman, baru kita boleh bertanya saudara. Nah, begitu kita bertanya, gunakan ilmu kita, gunakan logika kita saudara, pikirkan, tadabbur, tafakkur. Kenapa begitu? Ketemu jawabannya saudara. Yang pertama, Bapak Ibu,
Yang namanya air mani itu keluar sekali-sekali. Paling-paling yang tiap hari pengantin baru. Nah, saudara, kalau yang bukan pengantin kan, apalagi yang pengantin lama, bisa sebulan 2 bulan sekali. Saudara, artinya apa? Kalau diwajibkan mandi, saudara, nggak memberatkan. Karena syariat Islam ini nggak memberatkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, bukan memberatkan, saudara. Sementara orang keluar air kencing itu bisa berkali-kali dalam sehari. Saudara, ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, saudara. Nah, jadi kalau diwajibkan mandi, alangkah repotnya, alangkah beratnya bagi umat Islam, saudara. Dari situ kita tahu, oh lagi-lagi ini rahmat dari Allah untuk tidak menyusahkan umat Islam, saudara. Jadi karena air mani keluar sekali-sekali, saudara, ya kalau keluar mandilah. Karena keluar air kencing terlalu sering, kalau keluar air kencing cukup wudu untuk angkat hadas besarnya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, masih pakai iman, gunakan logika, gunakan ilmu. Oh iya, saudara, maaf, saudara, orang kalau keluar air mani, tenaga terkuras. Ada tenaga yang hilang. Dia lemah, dia lesu, saudara. Bagaimana untuk kembalikan tenaganya tadi? Mandi. Orang kalau dari pagi kerja, saudara, sampai sore kerja di pabrik, kerja di lapangan, di mana lelah, pulang, mandi, segar. Jadi mandi itu menyehatkan badan dan menyegarkan serta membugarkan. Kita punya tenaga, saudara. Oh, pantas orang keluar air mani, tenaganya hilang, diwajibkan mandi, jangan ditunda. Supaya apa? Supaya dia seger lagi, bugar lagi, energik lagi, penuh semangat lagi untuk pekerjaan ibadah. Beda dengan buang air kecil. Orang kalau buang air kecil, saudara, kalau air seni itu buang, nggak ada tenaga yang hilang, malah tenaga lega, saudara. Nggak ada. Orang kalau perlu buang air kecil terus ngos-ngosan, nggak ada. Kecuali kalau kencing batu, saudara. Justru kalau orang lancar dia punya buang air seninya segar. Coba bayangkan, kita ini terbelah kencing ketahan, saudara. Tahan, sakit tidak? Sakit. Duduk serba salah. Mau diri, saudara, sakit. Takut beser, kencing nggak tertahankan, saudara. Wah, udah nggak ada enak-enaknya. Tapi begitu kita lari ke kamar mandi, ke toilet, kita buang itu air kecil, lega. Justru kalau buang air kecil bukan tenaga yang hilang, saudara. Nggak ada tenaga yang hilang, justru kita menjadi lega, saudara. Alhamdulillah. Oh, pantes. Buang air kecil nggak wajib mandi. Untuk membugarkan cukup wudhu saja, saudara. Kalau begitu syariat tadi masuk akal tidak? Saya tanya semua, ternyata syariat masuk akal tidak? Alhamdulillah. Nah, baiklah ya kawan. Saya cukup 2 contoh itu saja, khususnya para siswi kita nih Gen Z, khususnya, saudara. Sebab Gen Z kita nih belakangan ini, maaf Bu ya, mereka ini nggak belajar lagi sama Kiai dan Ustadz. Banyak mereka belajarnya sama Syekh Google, Syekh AI. Nah, saudara, itu guru-guru mereka. Nah, sebab AI itu ditanya apa aja dia jawab, saudara. Tapi benar atau tidak jawabannya itu kan mesti merujuk ke tuan guru, mesti merujuk ke ulama, saudara. Boleh Google, AI kita jadikan sarana pembantu saja, saudara. Tapi jangan sekali-kali menjadikan Google dan AI sebagai guru, sebagai sumber ilmu. Tetap sumber ilmu kita adalah ulama, guru-guru kita yang harus kita jadikan sebagai rujukan, insya Allah. Baik, saudara, saya jadi teringat dulu Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu, salah satu cucu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah di majelisnya ditanya sama seorang pemuda. Anak muda ini pakai logika, saudara. Dia katakan, "Tuan guru, saya mau tanya, kenapa iblis itu disiksa dengan api? Nanti di hari kiamat dibakar dengan api dalam neraka.
Ini sulit diterima oleh logika guru. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api, disiksa dengan api, nggak mempan dong. Api ketemu api, pakai logika tuh nanya sudah. Nah, sang guru begitu dengar pertanyaan tadi, nggak langsung jawab sudah. Nah, dulu kan yang namanya dulu tuh tempat majelis apa kan banyak terbuat bukan dari karpet ya. Ada tanah saudara, ada tanah liat, ada pasir. Nah ini guru nggak pusing-pusing, dia ambil tanah liat, dia gulung tanah liat, begitu udah gede tuh tanah liat, dia timpuk itu anak muda yang nanya sudah. Begitu ditimpuk kaget itu anak muda. Tuan guru, saya kan cuma nanya, kenapa ditimpuk? Balik tanya sama guru, lu, kau sakit? Aku timpuk, ya sakit loh. Lu kok bisa sakit? Kau diciptakan dari tanah, aku timpuk dengan tanah, kok sakit ya? Bu, ibu, kita manusia diciptakan dari tanah, tapi kalau kena kepukul batu bata sakit gak bu? Ayo, anak-anak muda saya tanya, kita ini diciptakan dari tanah, tapi kalau ketiban genteng dari tanah sakit tidak? Kok sakit? Nah, berhenti itu anak muda. Baru si guru katakan, iya, manusia diciptakan dari tanah, dipukul dengan tanah, sakit. Kenapa? Karena strukturnya sudah berbeda, komposisinya sudah berbeda. Dulu pada awalnya diciptakan dari tanah, tapi kan setelah itu dia punya kulit yang merasa, dia punya daging, dia punya darah, dia punya tulang, saudara. Nah, sehingga walaupun dia dipukul dengan tanah, dia tetap akan merasa sakit. Begitu juga iblis. Iblis, saudara, diciptakan dari api, betul. Tapi komposisinya sudah berbeda, strukturnya sudah berbeda, sehingga begitu nanti dibakar dengan api, dia pasti akan merasakan sakit yang begitu pedih. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas gak? Nah, itu dia tuh anak-anak muda kan kalau nanya kan pakai logika. Baik. Satu lagi pertanyaan, saya contohkan aja. Di sini kita masuk sebentar ke ayat yang akan kita sampaikan, saudara. Satu lagi di Jakarta ada seorang muallim. Muallim di sana tuh guru ya, kawan. Nah, tuan guru. Duduk ngajar. Ada anak muda nanya. Emang anak-anak muda tadi kalau nanya, Bu, kelewatan. Dia katakan, muallim kepada tuan guru, kita kalau punya wudhu, buang angin kan batal, muallim. Kata gurunya, betul, batal. Nah ini saya bingung, muallim. Kan yang buang angin di bawah, kok yang dicuci mukanya? Nah, kenapa kok yang buang angin kan bawah, bukan muka? Kenapa yang dicuci muka? Tuh anak muda kalau nanya begitu tuh, saudara. Tapi si guru tenang, guru balik nanya, anak muda, kata si guru, ente, orang Betawi kalau ngomong aneh ente. Nah dia katakan, ente kalau buang angin, yang muka bawah atau muka? Yang malu muka ente apa bawahnya yang malu? Dia jawab, ya kalau saya buang angin yang malu muka, makanya muka ente yang dicuci. Kira-kira jelas gak Pak? Jelas gak? Itu jawaban seperti candaan, gurauan, tapi dalam, saudara. Dalam, saudara. Artinya kalau kita udah diatur sama Allah, terima aja dulu lah. Jangan terlalu diakal-akalin, di logika-logikain, yang akhirnya kita jadi menentang aturan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, akhirnya sebelum saya akhiri, saudara, mari kita kembali tentang ayat tadi yang dibaca, yaitu oleh kita punya orang tua, berkaitan dengan Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut, wallahu subhanahu wa ta'ala qala, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ini ayat menceritakan Isra'nya Nabi. Tadi sudah saya sampaikan, ini peristiwa luar biasa. Peristiwa yang akan menggemparkan ini, saudara. Maka itu, sebelum Allah menceritakan, Allah buka dengan kata subhana, yang artinya maha suci. Ini bukan tidak ada makna. Kenapa Allah buka dengan subhana? Kenapa bukan dibuka dengan
alhamdulillah saudara atau lainnya. Kata subhana ini mengingatkan mereka-mereka yang akan mendengarkan cerita Isra tentang kesucian Allah. Artinya diingetin, ingat orang yang beriman. Ini Allah akan ceritakan peristiwa yang menakjubkan, yang membutuhkan kekuatan iman yang besar untuk menerimanya. Ingat, subhana, ingat Allah Maha Suci. Enggak mungkin Allah berdusta dalam ceritanya. Enggak mungkin Allah berbohong dalam ceritanya. Enggak mungkin, saudara, kabar yang Allah sampaikan itu berita bohong dan berita dusta. Mustahil. Ditancapin dulu iman kita. Kuatin iman. Ingat ya, Allah Maha Suci. Allah bukan pendusta. Allah bukan pembohong. Siap-siap terima ini kisah. Baru Allah ceritakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya di waktu malam. Maha Suci Allah. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Garis bawahi saudara, Allah tidak mengatakan Nabi jalan sendiri. Allah mengatakan memperjalankan. Berarti Nabi objek yang diperjalankan. Siapa memperjalankannya? Allah dengan kebesarannya. Nah, jadi kalau kita cerita Allah memperjalankan hambanya, nggak perlu berdebat saudara. Jangankan Nabi, kita hari ini di Masjid Jami Hasanuddin, kita hari ini yang hadir di Masjid Sabihisma Rabbikal A'la, kalau Allah mau, andai kata Allah berkehendak, pagi ini kita semua diperjalankan oleh Allah dalam 5 menit sampai di Mekah, bisa tidak? Kalau Allah mau, mampu tidak? Cuman persoalannya Allah nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya kita banyak dosa, kita banyak kekurangan. Saudara, lalu kenapa Allah mau memperjalankan hamba yang bernama Muhammad? Karena Muhammad adalah kekasihnya, Muhammad adalah manusia pilihannya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memperjalankan, nggak usah kaget. Kita aja kalau Allah mau bisa kok diperjalankan. Apalagi Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, saudara, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kata hamba, saudara, kata abdul, bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan isyarat kalau yang Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Tapi ada sebagian ulama mengatakan yang diperjalankan hanya ruhnya saja. Enggak usah diperdebatkan. Saudara, itu hanya masalah furu'ul akidah, bukan usul akidah, saudara. Kalau Ahlus Sunnah ditanya, diperjalankan oleh Allah adalah ruh dan jasad, karena ini persoalan mukjizat. Lailan menunjukkan kalau gitu kejadiannya di waktu malam, bukan di waktu pagi, bukan di waktu siang, bukan di waktu sore, tapi di waktu malam. Kemudian dari mana diperjalankan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah sampai Al-Masjidil Aqsa, saudara, yang ada di Palestina. Catat dulu sampai di sini. Kenapa Nabi Isra Mi'raj harus melalui dari rumah, dibawa ke Masjidil Haram, baru dibawa ke Al-Masjidil Aqsa? Kenapa nggak langsung saja dari kamarnya, rumahnya, langsung dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail ke Sidratul Muntaha? Kalau Allah mau, bisa, saudara. Tapi ada apa diperjalankan dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa dulu, saudara? Mustahil kalau itu tanpa kepentingan. Mustahil kalau itu tanpa tujuan, saudara. Nah, ini yang mesti kita gali. Satu, diberangkatkan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, memberikan isyarat kepada umat Islam betapa pentingnya kedudukan kedua masjid ini bagi Allah dan Rasulnya, saudara. Sehingga orang beriman harus menangkap itu message, itu pesan, saudara, dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita harus tangkap itu pesan. Berarti, saudara, orang beriman
punya kewajiban, wajib menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa sampai hari kiamat sudah. Alhamdulillah Al-Masjidil Haram ada di tangan umat Islam di Mekah. Tapi bagaimana dengan Al-Masjidil Aqsa? Sudah 72 tahun digagah, saudara. 72 tahun dinodai. 72 tahun nanti diserbu, nanti dibakar, nanti orang sholat ditendaki oleh Israel, saudara. Kemana umat Islam? Artinya di sini ini Al-Masjidil Aqsa saja diingetin saja, banyak umat Islam nggak peduli. Bagaimana kalau nggak diingetin, saudara? Allah ingetin, artinya wajib sepanjang zaman. Umat Islam saat ini di dunia, saudara, lebih dari 2 miliar. Nggak mampu menghadapi Israel yang hanya sekian juta. Negara-negara Arab pecah, ribut satu sama lainnya, saudara. Negara-negara di luar Arab menganggap, itu urusan orang Arab, itu bukan urusan kita. Padahal itu urusan umat Islam. Dan Nabi mengatakan, malam yahtamma bi umur muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, maka dia nggak masuk golongan umat Islam. Itu yang pertama. Jadi adanya dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa isyarat ilahiyah, isyarat dari Allah supaya kita jaga dua masjid tadi. Sudah Allah Maha tahu dari waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Allah Maha tahu nanti nih Masjidil Aqsa akan diserang, Masjidil Aqsa akan dijajah, Masjidil Aqsa akan dinodai. Allah Maha tahu, sudah. Nah, makanya Nabi diperjalankan dulu, saudara. Yang kedua, Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Tadi yang pertama makna khusus tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kali ini makna umum. Nabi diperjalankan dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Sudah. Artinya ini isyaratun ilahiyah. Ini juga merupakan isyarat dari Allah agar orang-orang beriman peduli, gantungkan hatinya untuk menjaga masjid, memakmurkan masjid. Saudara, dari sebelum Nabi itu ke Sidratul Muntaha, saudara, menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu, Nabi diperjalankan dulu dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Isyarat buat kita. Alhamdulillah di sini kita punya masjid begini bagus, saudara. Masjid Jami Hasanuddin ini, masya Allah, masjidnya bagus, luas, bersih, baru, indah. Nah, tinggal bagaimana kita memakmurkannya, saudara. Memakmurkan bukan hanya dengan sholat 5 waktu, makmurkan juga dengan zikirnya, makmurkan juga dengan majelis taklimnya, makmurkan juga untuk kita bersilaturahim, memperkuat ukhuwah di dalam masjid ini, insya Allah. Baik, selanjutnya cerita tentang Al-Masjidil Aqsa. Allah nyatakan alladzi barakna haula. Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Nah, tidak perlu panjang, saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, Masjidil Aqsa yang telah diberkahi oleh Allah, maksudnya apa? Saudara, satu, dulu di sekitar Masjidil Aqsa banyak nabi dan rasul yang Allah utus ke sana. Banyak, dengan banyaknya nabi dan rasul yang Allah utus di sekitar Al-Masjidil Aqsa, itu cukup jadi bukti bahwa Allah memberkahi Al-Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Yang kedua, di malam Isra Mi'raj Nabi, ruh arwah seluruh rasul dan nabi yang pernah Allah utus, saudara, dikumpulkan oleh Allah di dalam Al-Masjidil Aqsa, sholat berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang nanya, kan perintah sholat 5 waktunya belum turun, kok udah sholat ada berjamaah? Saudara, sebelum ada sholat 5 waktu, umat Islam sudah punya kewajiban sholat 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Jadi waktu Nabi di kota Mekah udah ada kewajiban sholat, saudara. Cuman bukan sholat 5
waktu, tapi sholat sudah ada. 2 rakaat siang, 2 rakaat malam, saudara. Nah, tapi setelah Isra Mi'raj, kewajibannya berubah menjadi 5 waktu. Nah, jadi jangan kaget kalau dengar cerita Nabi sholat di Mekah. Nabi sholat, saudara, sebelum Isra Mi'raj. Kok ada sholat? Memang ada. Sholat itu bukan baru ada setelah Isra Mi'raj, bukan. Sholat 2 rakaat sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Tahajud tengah malam itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj, saudara. Tapi sholat 5 waktu baru ada setelah Isra dan Mi'raj. Jadi itu sudah cukup menjelaskan allazi barakna haula. Berikutnya, linuriyahu min ayatina. Untuk apa Nabi di Isra Mi'rajkan? Sebagian ulama mengatakan Nabi di Isra Mi'rajkan untuk menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Jawaban ini tidak salah. Jawaban ini benar. Karena faktanya memang begitu. Nabi pulang dari Isra Mi'raj membawa kewajiban sholat 5 waktu. Ada lagi sebagian ulama menjawab Nabi di Isra Mi'rajkan untuk menghibur hatinya yang sedang sedih. Ini juga tidak salah. Faktanya memang begitu. Kenapa? Sebelum Nabi Isra Mi'raj, istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wafat, saudara. Siti Khadijah saudagar wanita terkaya di Mekah. Ketika menikah dengan Nabi, saudara, sulit dicari orang kaya yang bisa menandingi kekayaan Siti Khadijah, saudara. Lalu, saudara, begitu Siti Khadijah wafat, nggak punya warisan, hanya beberapa dinar, nggak ada warisan. Nggak ada rumah, nggak ada tanah, nggak ada kebun. Saudara, kemana seorang saudagar wanita terkaya di kota Mekah begitu miskin, nggak meninggalkan warisan, saudara, kepada para ahli warisnya? Jawabnya, karena seluruh hartanya dikorbankan, dihabiskan untuk kepentingan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun Nabi dan umatnya diboikot di kota Mekah, nggak dapat makanan, saudara. Bahkan ada yang terpaksa makan daun kering, saudara. Tapi Khadijah, begitu kafilahnya datang dari luar, saudara, membawa keuntungan berlipat ganda dari dagangannya, dimasukkan ke umat Islam yang sedang diboikot, semuanya dijamin makannya oleh Siti Khadijah, saudara. Nah, orang yang begitu berjasa wafat. Sedih Nabi, wajar. Sedih itu sifat manusiawi, saudara. Pada tahun yang sama, setelah wafat Siti Khadijah, wafat lagi pamannya yang paling membela, yaitu Abu Thalib. Nabi sedih. Nggak sampai di situ kesedihan Nabi. Begitu Abu Thalib meninggal, orang-orang kafir Quraisy mulai saat itu berani mengganggu Nabi secara fisik. Nabi ditimpuk, Nabi ditaruh kotoran kepalanya, saudara. Waktu ada Abu Thalib, nggak berani orang kafir sentuh badan Nabi, saudara. Begitu Abu Thalib wafat, Nabi mulai dianiaya. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Sampai di Taif diusir. Terpaksa balik lagi ke Mekah dengan pengawasan. Ditahan tahanan kota. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sedih, saudara. Dalam suasana seperti itu, Nabi di Isra Mi'rajkan. Alhamdulillah. Tapi terakhir, jadi saya katakan, kalau ada yang jawab, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Benar. Kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Untuk menghibur hatinya yang sedang duka. Benar. Tapi kalau kita kembali kepada ayat, kita bertanya, untuk apa Nabi di Isra Mi'rajkan? Allah menjawab, linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, saudara. Nah, kalau ada yang tanya, apa ini nggak bertentangan dengan jawaban ulama tadi? Enggak, saudara. Saudara menyelamatkan Nabi, saudara, dari dukanya ketika ditinggal
dua orang kekasihnya meninggal dunia, itu termasuk tanda kebesaran Allah. Saudara, membuat Nabi tidak putus asa, membuat Nabi tetap melanjutkan dakwah, saudara. Begitu juga menerima sholat, kewajiban sholat 5 waktu, saudara, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu juga bagian daripada kekuasaan Allah. Sehingga jawaban yang dua tadi, saudara, sudah sejalan dengan linuriyahu min ayatina. Akhirnya ayat ini ditutup, innahu huwas samiul basir. Saudara, ketahuilah bahwa Allah itu sami, maha mendengar. Jadi jangan ada yang coba-coba bilang Isra Mi'raj dongeng, khurafat. Saudara, cerita bohong, fiktif. Karena orang-orang liberal di negeri kita ada yang bicara begitu, saudara. Orang-orang liberal di Indonesia udah berani, saudara, bicara di seminar, di TV, di medsos. Isra Mi'raj itu kan cuma dongeng, itu cuma buat menghibur umat Nabi aja, itu cuma cerita, khurafat, fiktif. Barang siapa yang tidak percaya dengan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj dan umat Islam, murtad, keluar dari Islam, saudara. Makanya hati-hati. Sami, Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah maha mendengar. Hati-hati. Basir, Allah maha melihat, Allah tahu apa yang terlintas di benak kita, di hati kita, percaya atau tidak percaya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hati-hati, Allah maha tahu, ya Allah. Sekali lagi, terima peristiwa Isra Mi'raj dengan iman, dengan hati, jiwa sepenuhnya yang penuh dengan iman kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, itu saja saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Nah, insya Allah nanti malam kita ada istighatsah di mana? Di PAU. Ya, nanti malam kita akan ada istighatsah di PAU. Kita akan banyak bercerita dengan umat nanti, saudara. Kenapa bencana banyak terjadi di mana-mana tempat, saudara. Termasuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saudara. Bahkan saya dapat informasi yang sangat menyedihkan, saudara. Sumatera Barat yang kita kenal, saudara, adat bersandi syarat bersandi kitab Allah. Maaf, saya sudah dapat informasi LGBT mulai menyebar di Sumatera Barat, saudara. LGBT menyebar di Sumatera Barat. Sudah ada ribuan. Sudah ada ribuan di Sumatera Barat saja, dari yang muda sampai yang tua terkena LGBT. Saya tidak mau ceramah hari ini, saya rasa cukup karena kita harus melanjutkan perjalanan. Insya Allah nanti malam kita akan berjumpa lagi.